Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Scene kali ini kita akan menyoroti keadaan di Marijoas. Di tempat itu sedang berlangsung pertempuran sengit antara pasukan revolusi melawan pihak pemerintah dunia yang diwakili oleh Garling sebagai Gorosei baru dan sebagian kesatria suci. Cerita kini menunjukkan kelanjutan pertarungan antara Shamrock melawan Sabo. Shamrock mulai menggunakan berbagai teknik yang lebih kuat dari sebelumnya, sehingga membuat Sabo cukup terdesak. Kemampuan Shamrock sebagai saudara kembar Sangsari memang sangat layak menjadikannya pemimpin baru kesatria suci saat ini. Dalam keadaan sulit, Sabo mulai memutar otak untuk mencari cara terbaik dalam melawan Shamrock. Sabo memutuskan untuk menonaktifkan kemampuan Awakening Api Birunya untuk sementara waktu, karena ia harus menghemat energi agar bisa bertarung lebih lama. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, Awakening Api Biru Sabo menguras energi 2 kali lipat dari biasanya, sehingga energinya cepat terkuras. Untuk sementara, Sabo menyerang Shamrock dengan serangan api biasa. Sabo melancarkan serangan api ke arah Shamrock. Meskipun Shamrock mampu menangkis serangan itu agar tidak mengenainya, lingkungan sekitar Shamrock mulai terbakar. Sementara fokus Shamrock, sang pemimpin kesatria suci, teralihkan oleh api, Sabo memanfaatkan kesempatan dengan menggunakan teknik Hiken yang diarahkan ke kastil Pangea. Melihat itu, Shamrock langsung bergerak dengan kecepatan tinggi, menerobos api, dan menahan Hiken dari Sabo agar tidak mengenai kastil. Tampak dari pedang milik Shamrock, keluar aura hitam terpercik listrik haki dalam menembus api milik Sabo. Namun, karena Shamrock sibuk menahan Hiken, Sabo mendapat celah untuk menyerangnya secara langsung. Sabo menggunakan teknik cakar naga yang dilapisi Busoshoku Haki. Terlihat tangan Sabo keluar listrik haki yang meronta-ronta, sehingga membuat benturan kekuatan antara keduanya. Namun, Shamrock tetap terhempas sampai menabrak gedung dekat kastil Pangea. Seperti itulah seharusnya strategi yang digunakan Sabo. Jika hanya terus menyerang dengan serangan api, itu tidak akan efisien. Sabo harus memadukan teknik bela diri dan haki karena itu lebih efektif untuk menyerang musuh dari jarak dekat. Setelah terkena serangan telak tadi, Shamrock tetap terlihat tenang. Ia bahkan berkata bahwa cara bertarung Sabo semakin menarik. Menurutnya, seperti itulah seharusnya orang nomor 2 dalam pasukan revolusi bertarung, tidak hanya mengandalkan kekuatan buah iblis. Shamrock merasa tertantang dan justru senang ketika Sabo bertarung dengan lebih baik, karena itu membuatnya semakin bersemangat. Meski mengakui trik Sabo tadi cukup bagus, Shamrock menyatakan bahwa hal seperti itu tidak akan terulang lagi. Ia berharap Sabo mencari cara lain yang lebih kreatif, karena strategi yang sama dengan menyerang kastil Pangea sebagai pengalih perhatian tidak akan berhasil lagi. Kemudian Shamrock memancarkan aura haki yang sangat kuat, menandakan bahwa ia akan bertarung lebih serius dibandingkan sebelumnya. Karena Sabo telah mengandalkan haki, Shamrock juga akan menggunakan haki kuat miliknya. Garling yang sedang bertarung melawan Dragon bisa melihat dan merasakan aura itu dari kejauhan. Dengan begitu, Garling menyadari bahwa putranya, Shamrock, akan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Namun, Garling tetap berharap Shamrock bijaksana dalam mengatur skala serangannya. Sebab tempat mereka bertempur adalah Marijoas. Meski kehancuran tidak terhindarkan dalam situasi seperti ini, kehancuran tersebut tidak boleh membawa kerugian besar bagi pemerintah dunia. Harus ada pertimbangan dalam menggunakan serangan berskala besar. Imusama sendiri tidak keberatan dengan kehancuran akibat pertempuran di sana, tapi tentu ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Kehancuran boleh terjadi di sekitar halaman Marijoas, tapi tidak boleh menghancurkan kastil Pangea. Di sisi lain, pasukan revolusi juga tidak bisa sembarangan. Dragon dan Sabo tidak boleh asal mengamuk
karena masih banyak budak, tahanan, dan pekerja biasa di sana. Orang-orang tersebut tidak boleh menjadi korban pertempuran. Sementara itu, pertarungan para komandan pasukan revolusi melawan kesatria suci lainnya juga disorot. Ada Karasu yang bertempur melawan salah satu kesatria suci, dan Morley yang melawan kesatria suci lainnya. Keadaan di sana benar-benar menarik dan sangat kompleks, dengan semua orang mendapat porsi pertarungan masing-masing, tidak hanya dragon dan sabo. Berpindah ke tempat lain, di Pulau Manusia Ikan, Shirahoshi berkata kepada ayahnya Neptunus bahwa ia merasakan perasaan aneh belakangan ini. Ia merasa seperti harus melakukan sesuatu, tapi tidak tahu apa itu. Dalam hati, Neptunus menduga perasaan aneh itu berkaitan dengan kekuatan Poseidon dalam diri Shirahoshi. Mungkin waktu sudah semakin dekat bagi Shirahoshi untuk memainkan peran penting yang akan membawa dampak besar terhadap perkembangan dunia. Neptunus berkata, meski ia sendiri kurang mengerti, Shirahoshi mungkin harus lebih mengenal dan memahami kemampuan istimewanya. Dengan begitu, ia akan tahu apa yang harus dilakukan. Karena cerita One Piece sudah memasuki saga terakhir, perang besar yang melibatkan seluruh dunia akan segera terjadi. Shirahoshi sebagai salah satu senjata kuno yaitu Poseidon, tak lama lagi akan memiliki peran yang sangat besar. Beralih ke Pulau Hachinosu, pertempuran masif masih terus berlangsung. Kali ini sorotan diberikan pada kru inti Shanks bernama Hongo yang sedang bertarung melawan Seraphim Mihawk atau S-Hawk. Hongo tahu bahwa S-Hawk memiliki tubuh seperti ras Lunaria dan memahami mekanisme tubuh ras tersebut. Ketika api di punggung S-Hawk menyala, pertahanan mereka sangat kuat. Namun, ketika api itu meredup, pertahanan mereka melemah tetapi kecepatan mereka meningkat. Jadi, Hongo tidak bertarung sembarangan dan memperhatikan api di punggung S-Hawk. Sementara itu, Rockstar sedang menolong bawahan bajak laut Akagami yang kesulitan. Rockstar tahu ia tidak mampu menghadapi S-Hawk, jadi ia menyerahkan S-Hawk kepada Hongo. Tidak jauh dari sana, ada kelanjutan pertarungan antara Ben Beckman melawan Sirius. Meski Sirius telah melancarkan berbagai teknik kuat, tidak ada satupun serangan yang mampu mengalahkan Ben Beckman. Justru, ketika Ben Beckman membalas serangan, Sirius menjadi sangat kerepotan. Sirius lalu mundur sementara untuk mengumpulkan energi, karena ia tahu pertempuran di sana masih akan sangat panjang. Sebelum pergi, Sirius memerintahkan bawahannya untuk menyerang Ben Beckman secara bersama-sama, agar fokusnya terganggu. Ben Beckman melawan mereka dengan teknik bela diri sederhana tanpa menggunakan haki atau tembakan, untuk menjaga staminanya agar tidak terkuras dalam pertarungan yang tidak perlu. Serangan biasa Ben Beckman sudah cukup untuk mengalahkan bawahan Sirius. Tiba-tiba, Kizaru muncul dan menendang Ben Beckman, yang segera menangkis dengan punggung senapannya. Ben Beckman berkata, setelah satu orang merepotkan muncul, kini muncul juga orang merepotkan lainnya. Ia paham tidak ada waktu untuk bersantai, jadi ia tidak mengejar Sirius dan fokus pada Kizaru. Di tempat lain yang jauh dari sana, bagian bawah Red Line diperlihatkan. Di lautan itu, sedang berlangsung pertempuran antara armada angkatan laut melawan armada pasukan revolusi. Di bagian atas, ada pertempuran antara petinggi pasukan revolusi melawan Gorosei Garling dan Kesatria Suci. Sementara di bagian bawah Red Line, ada pertarungan antara pasukan revolusi melawan angkatan laut. Namun, ada kapal pemerintah dunia yang berlayar menghindari pertempuran tersebut. Kapal itu berisi beberapa agen CP0 yang mendapat misi untuk mencari Vivi. Sebelumnya, ada agen lain yang ditugaskan untuk misi ini. Namun, seperti yang kita pernah bahas, secara kebetulan mereka bertemu dengan Komandan Armada Besar Bajak Laut Jerami yang sedang merencanakan pertemuan. Para Komandan Armada Besar Bajak Laut Jerami berhasil mengalahkan 3 agen CP0. Namun, sebelum kalah, salah satu agen melaporkan keadaan tersebut, sehingga pemerintah dunia segera mengirim agen lain untuk mencari Vivi. Pencarian Putri Alabasta itu tidak boleh ditunda.
salah seorang agen CP0 yang kini mendapat misi mencari Vivi menghubungi agen CP0 yang sebelumnya bertarung melawan Komandan Armada Besar Bajak Laut Jerami. Tetapi tidak ada jawaban. Agen tersebut paham bahwa 3 agen CP0 itu telah dikalahkan. Ia berkata, setelah misi pencarian Vivi selesai, tampaknya mereka harus memburu Komandan Armada Besar Bajak Laut Jerami. Cerita kemudian menunjukkan ketegangan di area sekolah Walrus yang semakin meningkat akibat berbagai pertempuran di sana. Salah satunya melibatkan karakter baru dari kalangan prajurit raksasa yang memiliki kemampuan hebat. Prajurit kuat ini sedang bertarung 1 lawan 1 melawan Imusama. Sebelumnya, ia berhasil mengalahkan banyak monster mimpi buruk. Namun, semua serangan yang ia lancarkan berhasil ditangkis dan dihindari oleh Imusama. Bahkan, Imusama membalas dengan 1 serangan yang membuat prajurit itu terluka dan terdesak. Meski begitu, prajurit tersebut masih bertahan dan siap bertarung kembali. Ia menggunakan teknik tebasan kuat mirip dengan Ikoku milik Big Mom, meski kelihatannya masih lebih lemah dibandingkan Ikoku Big Mom. Serangan ini ditangkis oleh Imusama dengan trisulanya. Dari ujung trisula itu muncul lingkaran sihir. Sebelumnya, lingkaran sihir itu mengeluarkan rentetan tembakan bola meriam. Tapi, kali ini, serangan yang berbeda keluar, yaitu gelombang kuat yang langsung membuat prajurit raksasa itu terhempas. Tidak jauh dari sana, Somar menyaksikan momen tersebut dan tertawa. Berkata, memang sangat konyol bila ingin menantang Imusama secara langsung. Sebagai kesatria suci, Somar sangat memahami bahwa kekuatan Imusama luar biasa. Para raksasa tidak akan mampu menghadapinya. Meski Imusama hanya merasuki tubuh Gunko, kekuatannya tetap sangat besar dan menakutkan. Killingham juga menyaksikan hal tersebut sambil memantau pertarungan Frankie dan Bonnie melawan monster mimpi buruk. Ia berkata kepada mereka bahwa itulah akibatnya jika nekat melawan musuh yang bukan levelnya. Prajurit raksasa yang terhempas tadi kembali disorot. Meski terkena serangan gelombang dari Imusama, ia masih bertahan dalam keadaan terluka, membuktikan daya tahan tubuhnya sangat kuat. Namun, Imusama sebenarnya masih menahan diri karena ingin menguji kekuatan tempur prajurit raksasa Elbaf. Jika mau, Imusama bisa mengalahkan atau bahkan membunuh prajurit itu dengan cepat. Namun, Imusama ingin memastikan level prajurit Elbaf pada masa kini. Prajurit itu mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan yang tampaknya jauh lebih kuat. Ia berkata bahwa seluruh tenaga dan energinya akan dicurahkan untuk serangan ini. Jika serangan ini gagal, ia pasti akan kalah. Imusama tidak menghentikan prajurit itu dan justru penasaran sejauh apa potensi prajurit raksasa tersebut, sehingga ia membiarkan prajurit itu mempersiapkan jurus terkuatnya. Di tempat lain di dunia matahari Elbaf, sebuah desa disorot. Sebagian prajurit dari desa itu telah pergi ke area sekolah Walrus, sementara sebagian lain tetap di desa untuk melindungi dari serangan monster mimpi burung yang bermunculan. Namun, prajurit yang berjaga kesulitan melawan monster mimpi burung karena jumlah mereka terus bertambah. Sang kepala desa segera beraksi dan mengalahkan salah satu monster mimpi burung. Kepala desa itu adalah raksasa sangat tua, tapi kemampuannya masih luar biasa, ya kan dia raksasa Min? Iya juga. Ia berasal dari generasi lama yang sangat terlatih. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!